Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kabarnya pasti luar biasa. Kembali kita akan memulai ibadah kita bersama-sama di pagi hari ini. Walaupun masih online, kita bersatu hati agar kita bisa kembali berkumpul bersama. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita bersatu dalam doa. Bapa kami, selamat pagi. Kembali kami datang untuk mengucap syukur atas hari baru yang selalu Engkau berikan kepada kami, atas kesehatan, atas berkat, dan atas perlindungan-Mu ya Bapa. Kini tiba saatnya kami akan memulai ibadah. Biarlah pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu, dan biarlah firman-Mu selalu akan menguatkan kami ya Bapa. Kami berterima kasih dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu kami siap mulai ibadah. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak sungguh setia Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kami Bapa. Haleluya. Yes, sungguh Kau setia Bapa. Kau setia Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kembali kita akan sama-sama mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Dan saya percaya selama 1 minggu kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan sampai hari ini kita semua juga ada di dalam perlindungannya. Mari kita tundukkan kepala sebentar untuk kita memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus saja yang membantu kita di dalam mendalami akan firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami kembali boleh sama-sama akan mengambil waktu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu, dan juga di dalam pewahyuan yang Kau akan berikan kepada setiap kami melalui pimpinan Roh-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami yang saat ini Tuhan ada di setiap tempat di mana kami boleh sama-sama beribadah. Dan kiranya juga Tuhan Kau yang mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan ini biarlah ini semuanya adalah isi hati-Mu, dan juga firman-Mu saja Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, hamba naikkan puji hormat syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kembali hari ini kita akan melanjutkan atau kita akan mendalami tentang tema kita, tentang pengirikan pemurnian atau pemurnian dan pengirikan. Minggu lalu sudah sama-sama kita belajar, sudah sama-sama kita dalami, dan hari ini kita akan mendengar kembali, kita akan mendalami kembali tentang tema semuanya indah pada waktunya. Mengapa tema ini saya angkat Bapak Ibu? Karena waktu saya berdoa, Tuhan apa yang saya harus sampaikan di dalam tema ini, Tuhan ingatkan kepada saya supaya umat Tuhan tetap kuat, umat Tuhan tetap bertahan, dan umat Tuhan tetap bersabar sampai segala sesuatu ada waktunya. Semua ada waktunya, ya. Semua bagian-bagian itu ada akhirnya. Tidak ada sesuatu yang diawali tanpa ada akhir. Semua ada akhirnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Tuhan, sebagai ayat pembukaan untuk pagi hari ini dalam ibadah kita, mari kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 bunyinya demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Diberkati setiap orang yang mencamkan dan mempraktekkan firman Tuhan. Bapak Ibu salam Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11 ini kalau kita perhatikan dengan baik, dan ada beberapa kata-kata yang menarik untuk kita dalami, ya. Bapak Ibu, saya ulangi lagi, semua dalam kehidupan kita ini harus melewati satu proses. Ya, kemarin kita belajar, minggu lalu kita belajar bagaimana kita dimurnikan seperti apa? Emas. Dan bagaimana kita dilakukan pengirikan, ya sebagaimana seperti kita mengenal istilahnya bagian-bagian yang gandum yang perlu disingkirkan, bagian-bagian yang tidak perlu, supaya bulir-bulir gandum itu bisa kita nikmati, ya, gandum yang banyak manfaatnya, dan tentunya ini semua berguna buat kita. Nah, Bapak Islam Tuhan bicara soal proses, ada yang cepat prosesnya, ada yang lama. Tapi firman Tuhan berkata demikian, saya baca ulang. Ia membuat segala sesuatu, katakan segala sesuatu. Jadi bukan sebagian, bukan 75%, tapi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan setiap kita bisa terjadi. Pekerjaan kita, rumah tangga kita, persahabatan kita, dan apalagi Bapak Ibu Tuhan, bisnis kita. Kalau Anda sebagai bisnismen, ya, profesi Anda di mana Anda melakukan kegiatan, semuanya itu ada satu masa diproses oleh Tuhan. Ya, ini hubungannya apa? Hubungan lagi kepada kehidupan kita dengan Tuhan. Nah, dikatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Bapak Islam Tuhan, ada kurun waktu, kalau kita menjalankan itu semua dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ujungnya akhirnya akan menjadi indah. Dan ia memberikan kekekalan, bukan saja indah pada akhirnya, tetapi dia memberikan satu kekekalan dalam kehidupan setiap kita. Nah, tetapi, persoalannya sekarang Bapak Ibu Saudara Tuhan, ketika kita ada dalam suatu proses,
Pengkhotbah 3 sudah mengingatkan kepada Anda dan saya, camkan baik-baik ketika kita ada dalam proses Tuhan. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kita harus belajar untuk mengerti. Kita harus belajar lagi sekali ya. Tidak ada yang automatically tahu. Ada kalanya ada bagian-bagian Tuhan pesankan melalui nubuatan. Ada kalanya Tuhan memberikan peringatan. Ada waktunya juga Tuhan mungkin memberikan tanda-tanda kepada Anda dan saya untuk mengerti tentang sesuatu akan terjadi. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ketika kita dalam suatu kondisi tidak mengerti, jangan kita kemudian berputus asa. Pada dasarnya saya percaya setiap kita tidak suka untuk menunggu, tidak suka untuk melakukan pekerjaan yang namanya menanti, ya. Karena ada istilah mengatakan pekerjaan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan, menjemukan. Kalau setuju katakan amin. Paling tidak suka kita menunggu ya. Saya pernah ada di airport di bandara ketika pesawat itu belum tiba, dikatakan bahwa ada penundaan waktu, ada delay. Dikatakan delaynya 45 menit. Semua orang yang tadi sudah siap-siap kembali duduk di kursi menantikan. Ada yang saya lihat, ada yang sebentar-sebentar lihat jam, ada yang sebentar-bentar bangun gitu begitu dari kursinya, lalu dia berjalan mendekati jendela di mana ada pesawat yang suka memarkirkan gitu ya. Tapi ada juga yang berjalan-jalan kiri kanan, semuanya dalam keadaan gelisah begitu ya. Ada yang gelisah, ada yang marah. Aduh, kenapa nih? Kok bisa begini terlambat gitu? Padahal saya sudah ada acara setelah saya tiba di tempat di mana saya akan tuju, begitu ya. Pada dasarnya orang tidak suka tuh disuruh nunggu lama-lama ya. Demikian juga kalau kita pergi ke dokter, aduh pasiennya banyak, kita harus menunggu nomor sekian, yang bukan nomor yang dekat angkanya, tapi nomor angka yang cukup jauh, dan selanjutnya. Kita pada dasarnya nggak suka menunggu. Nah demikian juga ketika kita ada di dalam prosesnya Tuhan. Bapak Ibu, jadi ini satu hal yang umum dilakukan, umum yang dirasakan oleh setiap mereka yang sedang ada dalam proses Tuhan. Nah yang jadi masalah adalah sekarang Bapak Ibu, apakah kita mau bertahan? Apakah kita mau tetap ada di dalam rencananya Tuhan? Supaya berlaku ini ayat Pengkhotbah 3, yaitu apa? Indah. Akhirnya indah pada waktunya. Dalam proses pemurnian dan pengirikan seringkali membuat kita marah, ya, membuat kita sedih, membuat kita bingung, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bisa terjadi itu Bapak Ibu ketika kita ada dalam proses pemurnian. Tetapi lagi sekali kita akan belajar melalui contoh-contoh dalam Alkitab. Ya, secara umum saja kita lihat bagaimana Daud sebelum dia menjadi raja, dia sudah ditabiskan oleh Nabi Samuel. Bukan otomatis besoknya jadi raja, tetapi dia tetap mengerjakan pekerjaannya sehari-hari sebagai gembala dari 2-3 domba orang tuanya. Dia menjalankan kehidupan sebagaimana biasanya. Lalu bagaimana dia harus berhadapan dengan Goliat? Lalu bagaimana dia harus menjadi pembantunya Raja Saul? Kalau kita baca ya, bagaimana kemudian juga harus dia ada berperang. Dia harus berperang bersama-sama dengan Saul. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, tidak langsung dia jadi raja. Bahkan sempat dia mau dibunuh. Apakah hanya Daud? Tidak. Kita belajar juga dengan Yusuf, ya. Ketika dia sudah mendapat pesan dari Tuhan, apakah langsung jadi apa yang Tuhan janjikan? Tidak. Selama belasan tahun dia harus melewati proses pemurnian dan pengirikan, sehingga sebelum dia menjadi orang yang terpandang atau orang yang memimpin di dalam daerah di mana Tuhan percayakan dia berada. Lalu siapa lagi? Kita bisa belajar juga dengan Nuh. Bagaimana Tuhan berjanji untuk akan menurunkan hujan, ya, dia suruh bikin bahtera, dan tidak mudah buat dia untuk mengerjakan semua. Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau dengan demikian, mari kita dalami di dalam kita mengerti tentang prinsip-prinsip ini. Kita yang pertama kita lihat coba melalui peristiwa
Yusuf ya. Mari kita baca Kisah 7 ayat 9 sampai dengan 10. Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 sampai dengan 10. Dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara Tuhan menceritakan tentang kondisi Yusuf ya. Dalam Kisah Rasul 7 ayat 9 sampai 10 demikian bunyi firman Tuhan. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Garis bawahi kata-kata Allah menyertai dia. Karena ini menjadi kunci salah satu bagaimana kita bisa bertahan untuk menantikan waktunya Tuhan. Dan melepaskannya ayat 10, perhatikan Bapak Ibu saudara Tuhan, dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya apa? Kasih karunia dan hikmat. Perhatikan, garis bawahi kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi apa? Kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika Yusuf melewati proses itu, rupanya ada penyertaan Tuhan. Wow, haleluya. Saya percaya ini merupakan jawaban buat Anda dan saya untuk bisa melihat segala sesuatu pada akhirnya indah. Ya, ada penyertaan Tuhan. Nanti ada bagian-bagian kita supaya bagaimana Tuhan bisa menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan dinyatakan juga melalui kasih karunia-Nya. Dan bahkan hikmat ketika kita harus mengambil keputusan, kita harus bersikap bagaimana di dalam kita menantikan akan semua janji-janji Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini satu proses yang kita harus mengerti sebelum kita menikmati segala sesuatu indah pada waktunya. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara ingat satu kisah yang sangat terkenal dan saya percaya ini merupakan satu contoh yang sering kali diangkat. Bagaimana tentang pemurnian kehidupan seorang hamba Allah, bagaimana dia juga diirik atau melakukan pengirikan tentang sifat-sifatnya supaya dia benar-benar menjadi orang yang seperti apa yang Tuhan melihatnya. Ketika Tuhan ditantang oleh iblis, ya, Ayub pasal 2 katakan bahwa ketika anak-anak Tuhan itu bertemu dengan Tuhan, lalu karena iblis juga datang dan Tuhan berbicara dengan iblis, begitu ya. Dari mana engkau, hei iblis? Aku baru berkeliling-keliling. Apakah engkau menjumpai hambaku Ayub? Iblis mengatakan gini, siapa yang tidak kenal hambamu Ayub? Karena engkau berkati, karena engkau apa? Pagari, karena engkau lindungi. Perhatikan Bapak Ibu saudara Tuhan. Jadi kunci orang saleh, kunci orang benar bukan berarti tidak terjadi pemurnian. Bukan saja orang-orang yang punya sifat buruk yang dimurnikan dengan Tuhan, tetapi orang saleh yang sudah hidupnya benar juga akan mengalami pemurnian dan pengirikan. Jadi Ayub mengalami proses ini. Dan Anda tahu bagaimana satu persatu selama ini apa yang dia banggakan, apa yang dia punyai, apa yang dia nikmati berkat-berkat Tuhan, anak-anaknya, berkat lumbung-lumbung yang ada, dan juga sampai kepada kesehatannya, itu diangkat oleh Tuhan, diganggu oleh iblis. Lalu apa yang terjadi? Dan Anda tahu bagaimana dia kemudian harus melewati masa-masa dengan penuh tantangan yang tidak ringan. Sampai kepada istrinya yang selama ini mendampinginya, turut juga membuat dia lemah. Sampai dikatakan, hujatlah Tuhanmu, Allahmu, kalau engkau melihat kondisimu. Begitu ya. Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita lihat baca ayatnya bagaimana Ayub mengatakan tentang dia melihat segala satu indah pada waktunya. Ayub pasal 42 ayat 10 berkata demikian. Setelah kehilangan semua anak-anaknya, dia katakan begini, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayub 42 ayat 10. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ada amin. Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-hambanya, anak-anaknya terus mengalami penindasan, terus mengalami kesedihan, dan terus mengalami yang namanya kesulitan dan kesusahan. Kalau itu merupakan bagian dalam proses pemurnian dan pengirikan dari Tuhan supaya kita menjadi indah di mata Tuhan, ya. Dan juga kita menjadi orang Kristen yang bercahaya di dunia ini. Bapak Islam Tuhan, contoh dalam Ibrani 11 kita akan temukan banyak sekali tokoh-tokoh iman yang dicatat ketika mereka harus melewati proses-proses pemurniannya, ya. Daud yang tadi saya sudah sampaikan, bagaimana dia juga sebelum menjadi raja dia harus melewati proses yang tidak ringan. Nuh tadi ya saya katakan juga bagaimana sebelum dia diselamatkan bersama dengan istri dan anak dan mantunya. Demikian juga tokoh-tokoh iman dalam Ibrani 11. Bapak Ibu nanti silakan baca seluruh ayat Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan akhirnya. Dan kuncinya Bapak Ibu saudara Tuhan melalui contoh-contoh ini apa? Yaitu mereka
selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mereka berjalan bersama dengan Tuhan dalam setiap apa? Setiap kondisi, setiap musim, setiap keadaan dalam setiap kehidupan mereka. Mereka tidak pernah lari daripada jalan Tuhan. Mereka tidak pernah menghindar yang namanya pemurnian dan pengirikan dari Tuhan. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu Saudara Tuhan, untuk melewati semuanya ini setiap musim kehidupan kita harus terus harus berjalan bersama dengan Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Ya, dengan perkataan lain, saya percaya kalau kita tahu bagaimana akhir dari musim ini, atau kita tahu bahwa ada satu musim yang akan segera datang, Anda dan saya jangan sampai berhenti, atau bahkan bukan hanya berhenti, keluar daripada rel firman Tuhan, atau apa yang Tuhan perintahkan untuk Anda dan saya tetap berjalan. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, ketika kita ada di dalam proses ini, kita perlu berdiam. Kita perlu mencari wajah Tuhan terus menerus. Karena ayat Mazmur 27:14 berkata, nantikanlah Tuhan. Lalu motivasi diri kita terus untuk tetap ada di dalam spiritnya Tuhan, yaitu Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita. Itu bagian kita, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kita harus menguatkan hati kita dan teguhkan hati kita. Lalu Matius 28 ayat ke-20b, ini janji Tuhan yang senantiasa tidak pernah berubah sampai kapanpun juga. Matius 28:20b berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Garis bawahi, Tuhan menyertai Anda dan saya. Sampai kapan? Senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, dengar baik-baik. Ketika kita ada di dalam meneguhkan diri kita dan menantikan waktunya Tuhan, kita juga percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Ada amin? Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita tahu bahwa contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi, itu semua disertai Tuhan. Mereka semua ada penyertaan Tuhan yang nyata. Dan ada kalanya Tuhan memang berdiam diri, bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan. Bukan Tuhan tidak menolong kita. Tetapi Tuhan ingin mengizinkan kita untuk kita mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita, sebagaimana Tuhan sudah percayakan dan berikan. Dan saya percaya ketika Tuhan berdiam diri, ketika kita melewati proses pemurnian dan pengirikan, berarti Tuhan tahu kesanggupan kita. Karena ketika kita tidak sanggup, disitulah Tuhan akan beracara. Mari kita lihat dalam kitab Mazmur lainnya, Mazmur 105 ayat 16 sampai dengan ke-22. Mazmur 105 16 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang siapa? Mendahului mereka. Siapa dia? Yusuf yang dijual menjadi budak. Bapak Ibu, ini kelanjutan bagaimana Yusuf yang ketika dia tidak mengerti tentang apa yang Tuhan sedang proses dalam dirinya, dia dijual jadi budak, ya, dia jatuh di sumur, dijual jadi budak, kemudian dia bekerja di rumah Potifar dan kemudian masuk penjara lagi. Satu proses yang luar biasa tentunya. Dan di sana dia ditinggalkan, dilupakan apa yang dijanjikan orang ketika dia tolong dalam penjara. Sampai akhirnya ini genap firman Tuhan. Mazmur 16, masuk Asus 5, ayat yang ke-17, 16 dan 17. Ayat yang ke-18, mari kita baca. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya genap, ayat 19, dan janji Tuhan apa? Membenarkannya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ketika Yusuf ingat akan janji Tuhan, ingat akan rencana Tuhan dalam dirinya, dia tetap ada dalam konsistensi, dalam pengirian kepada Tuhan, dan penyertaan Tuhan dia juga senantiasa melihatnya. Dia lalu tetap teguh dan dia tetap menantikannya. Ayat yang ke-20 dalam Mazmur ini dikatakan, Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dia dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Ayat yang ke-22, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekendak hatinya dan mengajarkan apa? Hikmat kepada para tua-tuanya. Bapak Ibu, ini satu kondisi ketika kejadian Yusuf ada di Mesir. Tidak kebetulan Yusuf dipenjara di Mesir. Dan kita tahu bagaimana Mesir pada saat itu mengalami yang namanya satu musibah bencana kelaparan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya percaya saat-saat seperti ini nih, pandemi COVID-19,
Ada kesempatan orang Kristen bercahaya. Ada kesempatan orang Kristen memancarkan kemuliaan Tuhan. Memancarkan apa yang Tuhan selama ini sudah percayakan. Untuk kita bisa menjadi saksi dan bersaksi. Lalu kita bisa menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan. Walaupun saya percaya kita semua kondisi yang sama. Ya, semua kondisinya semua sama. Sedang mengalami namanya tantangan dan kesulitan. Kita sulit untuk bertemu dengan orang. Kita sulit untuk mengadakan kegiatan-kegiatan kita. Tetapi percayalah, lagi sekali kita belajar. Sebagaimana firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Tuhan tetap ada di pihak setiap orang-orang yang bersandar kepadanya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, lihat bangsa Israel sebelum dia ke tanah perjanjian. Banyak kesulitan, banyak tantangan. Di sana juga dia diproses. Saya sudah sampaikan dalam pemurnian, dalam saat kita membahas pemurnian. Bangsa Israel sedang diproses untuk kerendahan hatinya. Dan di sanalah Tuhan nyatakan penyertaannya. Siang tiang awan, malam tiang api. Kalau Anda baca dalam Keluaran 13 ayat 22. Lalu di dalam ketika mereka kekurangan makanan, Tuhan kirimkan makanan dari surga. Dalam Keluaran 16 ayat 35. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Wow, Bapak Ibu Tuhan, berapa tahun? 40 tahun. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, kondisi apapun juga, tantangan sebesar apapun juga, Tuhan adalah Allah yang mencukupi. Amin. Tuhan mencukupi. Jadi kalau selama ini juga orang mengatakan, Pak, sebentar lagi akan melalui resesi tinggi. Saya percaya Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Amin. Dia akan memelihara kehidupan kita. Lalu kita lihat lagi Keluaran 17 ayat yang ke-6. Mari kita lihat bagaimana ketika bangsa Israel juga kekurangan air minum. Ketika di padang gurun, perjalanan yang panjang, membutuhkan air. Apakah ada penyertaan Tuhan? Semua mengatakan impossible. Semua mengatakan sulit sekali untuk mendapatkan air untuk jumlah, untuk banyak, untuk orang yang banyak seperti demikian. Tapi Keluaran 17 ayat 6 berkata demikian. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi Bapak Islam Tuhan, perhatikan baik-baik. Tiang awan, tiang api menyertai siang dan malam. Makanan dikirimkan oleh Tuhan ketika masa kesulitan. Air minum disediakan Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin tanya, apa yang sedang mengalami kesulitan yang Anda sedang alami sekarang? Jangan pernah Anda lari dari proses pemurnian Tuhan. Lagi sekali saya percaya saat-saat sekarang ini gereja Tuhan juga sedang dimurnikan Tuhan. Semua anak-anak Tuhan sedang diproses oleh Tuhan. Jadi tetaplah setia, tetaplah berjalan sampai ada penyertaan Tuhan yang nyata. Ya, kalau Tuhan belum turunkan pertolongan, bukan berarti Tuhan tidak menolong. Tuhan percaya Anda dan saya punya kesanggupan untuk mengatasi setiap kesulitan dan tantangan. Ada amin? Bapak Ibu sekalian Tuhan, kalau begitu apa yang kita bisa simpulkan melalui ayat-ayat yang sudah kita baca? Apa yang kita bisa simpulkan melalui segala sesuatu itu indah pada waktunya? Ya, saya punya pemahaman yaitu apa? Yaitu tidak ada proses yang nyaman bagi daging kita. Saya ulangi lagi. Tidak ada satu proses yang menyenangkan hati dan daging kita. Tidak ada, termasuk saya. Ya, ketika saya diproses oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan, tentunya kita tidak enak, kita berontak. Bapak Ibu, saya sudah pernah bersaksi di gereja. Bagaimana Tuhan juga memurnikan dan memproses saya ketika saya mengiring Tuhan. Ketika Tuhan berikan kesempatan saya juga aktif di dalam marketplace ketika saya bekerja. Banyak hal-hal yang seringkali yang saya tidak pernah sangka dan duga itu terjadi. Baik hal-hal yang tidak mengenakan maupun ketika ada penyertaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Sampai dengan hari ini Tuhan menyertai dan menolong saya. Saya percaya ada orang-orang yang diberkati dan kemudian memberkati kehidupan saya dan keluarga saya. Ada orang-orang yang sudah diberkati dan juga memberkati gereja di mana saya pelayanan. Ada orang-orang yang sudah diberikan kesempatan untuk menikmati pertolongan dan juga di dalam usaha dan bisnisnya. Dan juga mereka akhirnya memberkati dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Jadi semua Bapak Ibu Tuhan, saya percaya ini bukan kebetulan. Dan ini bukan sekedar
orang katakan ini sekedar karena simpatisan pribadi kepada saya atau pada gereja. Tetapi saya percaya ini semua karena gerakan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang tahu dan mengerti arti di dalam mereka memberkati dan diberkati Bapak dalam Tuhan. Dan saya mau mengakhiri dengan 1 Korintus pasal yang ke-10, 12 sampai dengan 14. Ayat-ayat yang menguatkan buat Anda dan saya. Ya, ayo kita baca sama-sama, keluarkan suara Anda ketika ada ayat-ayat yang ditampilkan di layar ini, Saudara. Kita baca 1 Korintus 10, 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat yang ke-14, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Jadi Bapak Islam Tuhan, dalam 3 ayat ini kita mengerti bahwa kita harus senantiasa sadar dan berjaga-jaga. Jangan kita sombong ketika kita diberkati Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang takabur ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk menikmati hal-hal yang dipercayakan Tuhan. Dan juga kita harus berjaga-jaga jangan sampai kita jatuh. Dan bagian terakhir dikatakan, saudara, supaya Anda dan saya mengambil perhatian dan khusus, jangan kita ini hidup sebagai orang penyembah berhala. Apa istilah penyembahan berhala Bapak Ibu saudara Tuhan? Mari kita lihat dalam Kolose 3 ayat yang kelima sebagai ayat yang terakhir. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bapak Ibu, kalau ingin kuat, kalau ingin ada penyertaan Tuhan dan kita sanggup menjalankannya semua itu, ada bagian kita, yaitu apa? Jangan kita hidup dalam sifat keduniawian. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Oh Bapak Ibu Tuhan, penyembahan berhala bukan berarti kita berdoa kepada pohon gitu ya, kepada dewa-dewa dan sebagainya, tetapi sifat yang seperti dikatakan penyembahan berhala kita harus tinggalkan, kita harus tanggalkan supaya Anda dan saya betul-betul memiliki kekuatan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, saya mau simpulkan, setiap Anda dan saya ketika ada dalam proses pemulihan dan pengirikan, ingat ada akhir dari perjalanan semua. Dan Anda dan saya harus melihat keindahan akan apa yang Tuhan siapkan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ada prosesnya. Dan melalui prosesnya kita tidak tahu. Bisa singkat, bisa lama. Dan ambillah sikap yang benar. Hari-hari ini, inilah sifat di mana Anda dan saya sedang dimurnikan Tuhan. Saya ulangi lagi, Anda dan saya harus membangkitkan, membangun kembali semangat dan juga menyala-nyala roh kita supaya kita tetap bisa melayani Tuhan. Dalam hal apa? Ketika ada dalam pekerjaan kita, ketika kita dalam usaha kita, ketika kita dalam rumah tangga dan keluarga kita, ketika kita dalam komunitas gereja, ketika kita sedang mempunyai saat teduh dengan Tuhan, itu semua jalankan dengan kesungguhan, ya, dan tinggalkan yang namanya sifat keduniawan, karena itu akan membangkitkan sifat kedagingan kita. Dan sifat daging pada dasarnya tidak suka untuk diproses. Sifat daging suka memberontak, suka mengajak kita lari dari kenyataan. Sifat daging ini membuat kita cepat putus asa dan suka mengambil jalan pintas. Jadi Bapak Ibu Tuhan, saya mau akhiri. Di mana Anda sedang beribadah pagi hari ini? Kalau Anda sedang punya masalah, kalau Anda sedang diproses Tuhan dan Anda tahu ini semua saya sedang dimurnikan oleh Tuhan. Saya mau berdoa supaya Anda tetap punya kekuatan dan karena Anda punya sikap yang benar di dalam melihat semua persoalan dan proses yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan memberkati. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku
Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bapak Ibu saudara Tuhan, mari angkat tanganmu. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Dan saya mau berdoa secara khusus buat Anda. Mari arahkan tanganmu tinggi-tinggi dan kau arahkan mata rohani ke hadapan Tuhan dengan kau pejamkan matamu. Bapak yang baik, hamba berdoa Tuhan kepada setiap pribadi yang sedang mengangkat tangannya. Kalau mereka sedang masa-masa pandemi virus COVID-19 ini Tuhan, mereka ada dalam keadaan yang sulit. Mereka dalam keadaan yang berat dalam melewati hari-hari ini. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Kami tidak mau kalah. Kami tidak mau undur. Dan bahkan kami tidak mau lari dari kenyataan. Tapi kami akan berlari dan berlari. Mengarahkan diri kami kepada apa yang menjadi rencana-Mu. Hamba berdoa Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau pegang setiap tangan-tangan yang terangkat ini. Bahkan Kau alirkan kekuatan-Mu Tuhan. Sehingga mereka bukan hanya memiliki kekuatan dalam diri mereka, tetapi mereka memiliki kekuatan dari Engkau Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat-Mu, pertolongan-Mu, mukjizat-Mu boleh dialami oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ketika mereka senantiasa memandang kepada janji-Mu. Mereka memegang setiap firman-Mu. Dan mereka tetap taat. Kesetiaan mereka mengiring Engkau Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan-Mu ada. Dan ketika mereka menikmati pertolongan-Mu Tuhan, mereka semakin hari semakin cinta kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Hamba naikkan doa ucapan syukur ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Tuhan, terima berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Cinta kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus
menyertai kehidupan kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang terima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati sepanjang hari ini buat Anda semuanya.